Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawa subjek tentang OEE, Overall Equipment Effectiveness yang kekinian. Sebenarnya ini sesi ada dua. Satu adalah yang sekarang ini kita akan menjelaskan secara umum bagaimana OEE konvensional sama OEE kekinian. Bedanya seperti apa. Nah, dan di part kedua, akan saya jelaskan komponen-komponen dari OEE, Overall Equipment Effectiveness. Nah, jangan lupa subs dan like. Overall Equipment Effectiveness atau OEE bukan barang baru lagi buat kita, buat Bapak Ibu semua. Sudah menjadi KPI bahkan yang harus dimiliki oleh pabrik atau manufacturing di masa sekarang ini. Apapun ini bisnisnya, selama dia proses produksi, selama dia manufacturer, ya dia wajib memiliki OEE. Ya, bisa dikatakan bahwa OEE sekarang ini sudah menjadi kewajiban lah ya bagi setiap pabrik. Dan sebagai KPI, ya sebagai bagian dari KPI, Key Performance Indicator yang pabrik punya. Hampir semua customer kami yang sudah mempunyai tingkat maturity proses yang baik, mau itu farmasi, food beverage, ataupun automotive, packaging, dan segala macam, mereka sudah mengadopsi OEE system, Overall Equipment Effectiveness. Nah, pengertian dari OEE, kalau dulunya itu hanya sebagai indikator keberhasilan dari sebuah program atau training tentang TPM, isinya itu hanya dashboard ya, 7 segmen, kemudian indikatornya itu target, kemudian actual, kemudian different. Itu sudah mengalami banyak perubahan di hari ini ya. OEE telah menjadi tools yang sangat powerful, dia terupgrade secara otomatis dengan perkembangan teknologi ya. Sangat powerful bagi manufacturing untuk mencapai optimum output, ya, optimum result di proses produksinya atau di lantai produksinya. Dan terkait langsung dengan cost per unit loh sebenarnya. Kalau OI-nya bagus, berarti cost per unitnya bisa rendah. Ya, kalau OI-nya jelek, berarti langsung berindikasi terhadap cost per unitnya akan meningkat. Karena banyaknya downtime dan seperti itu kira-kira ya. Kemudian ini kok bisa berubah, mengalami pergeseran dari yang konvensional menjadi advanced OEE. Ya, apa bedanya OEE 5 tahun ke belakang dengan OEE yang sekarang kekinian? Kalau dulu OEE scoring ya, dashboard OEE scoring isinya hanya availability, performance, quality, tok, dan OEE scoringnya sendiri. Bahkan ada versi lain yang lebih jadul lagi ya, dia cuma hanya actual, target, balance-nya, selesai. Hari ini sudah jauh lebih baik lah. Ya, menyuguhkan top 5 downtime today, top 5 quality issue today, ya. Kemudian top 5 problem this week, ya, this month dan lain sebagainya. Kemudian dia juga menyuguhkan informasi tentang downtime atau losses yang terjadi selama proses produksi dan root cause-nya. Ya, keren kan? Jadi bukan hanya komponen APQ-nya aja, tapi beserta komponen-komponennya yang dibutuhkan apa untuk melakukan continuous improvement. Kemudian ya pasti OEE sekarang itu sudah terhubung langsung dengan sensor-sensor, langsung dari mesin dan fasilitas produksi. Kemudian ada data logger-nya, kemudian ada cloud system-nya, ada edge computing-nya, dan lain sebagainya. Ya, bukan lagi dicatat pada kertas ya, atau menggunakan bantuan dari Microsoft Excel atau spreadsheet ya. No, itu tidak lagi dengan cara seperti itu. Kita sudah di Industrial 4.0. Ya, kemudian didapatkan secara real time, kemudian secara kumulatif kita bisa buat reportingnya dalam bentuk per day, ya, per week, per month, dan segala macam. Pada tingkat advance, OEE bisa menghasilkan prediksi, ya, kemungkinan downtime atau problem atau tipe quality yang muncul di masa depan. Ya, tentu dengan algoritma machine learning. Kalau dulu OEE hanya sebatas indikator atau display, TV, display tok, ya. Hari ini OEE sudah menjadi tools yang lagi-lagi sangat powerful untuk melakukan improvement. Teman-teman CA suka ini, ya. Continuous improvement. Datanya sangat bagus, sangat rapi, kemudian sangat komprehensif, mewakili semua variabel, sangat fair play lah, ya. Yang mana planned downtime, yang mana unplanned downtime, yang mana staff time, yang mana yang not staff time-nya. Semua variabel yang berkorelasi tinggi pada tingkat atau nilai produktivitas ada pada OEE kekinian. Kalau dulu OEE ya, hanya sebagai teoritis matrix dari sebuah training TPM, ya, konsultan TPM. Saat ini OEE telah menjadi bagian dari analisa data atau diagnosa data yang lebih advance sampai kepada artificial intelligence menuju big data analytical. Kemudian OEE ya
OEE telah menjadi konsumsi semua orang di semua level manufacturing, ya, baik itu operator, supervisor, bahkan sampai direktur atau owner perusahaan sekalipun. Ya, kalau dulu pelaporannya secara berkala, ya hanya sebatas operator sama supervisor saja, sekarang sudah bisa dikonsumsi di saat yang sama dan real time oleh semua level. Ya, dan bayangkan ketika hal itu atau informasi itu dikonsumsi secara serentak oleh semua level, berarti actionnya atau feedbacknya juga harusnya juga real time, cepat. Ya, apa yang terjadi? Oh, ada merah-merah di bagian downtinya setelah dilihat oleh manajemen, dipelototin oleh semua orang, ya kan cepat actionnya. Ya, kira-kira seperti itulah contoh-contoh kecilnya. Ya. Kemudian Departemen Engineering, Maintenance, Utility Warehouse, PPIC semua akan diuntungkan dengan adanya OEE yang kekinian lah ya. Kami sebutnya juga sebagai OEE yang lebih advance. Tidak menjadi silos lagi, jadi tidak sendiri-sendiri lagi, semua mengacu pada satu countermeasure ya, produksi ya. Sehingga saling menjaga, kemudian saling membutuhkan satu sama lain, tidak silos lagi. Ini yang saya sebut sebagai interkoneksi. Jadi terintegrasi secara sistem, secara software, hardware, tapi juga terinterkoneksi secara KPI. Jadi tidak silos lagi. Nah, balik kepada konsep dan teoritisnya OEE, Overall Equipment Effectiveness, sebagai satu benchmark internasional, adalah bagian dari MES. Ya. Ada bilangnya dengan Manufacturing Execution System, yang diakui secara internasional dalam komitmen ISA 95 International Society Automation. Dan rules ini berlaku sangat umum untuk semua manufacturer. Dan bagi kami sebagai sistem integrator yang sudah banyak mengimplementasi ini di beberapa company manufacturer di Indonesia, ini adalah titik awal ketika Anda mau melangkah menuju smart manufacturing. Ya, jadi OEE bukan hal sepele. Justru inilah titik awal, perlu fondasi yang sangat kuat untuk itu. Jika Anda sudah memiliki OEE, menghitung OEE dengan cara manual, silakan melakukan upgrading menuju digital OEE atau advanced OEE yang lebih kekinian. Terima kasih, salam digitalisasi, salam sehat.